Halo teman-teman blog staff. Jadi saya kembali lagi dengan tutorial-tutorial blog staff yang sekarang akan saya reguler buat. Pada video kali ini eh, saya akan sharing tentang bagaimana cara mencari ide judul dari blog dengan berbekal hanya internet. Mari kita bahas satu persatu. Pada dasarnya yang saya sering lakukan sebenarnya ada banyak yang terdapat di internet, tetapi saya biasanya melakukan 4 saja cara mencari idenya. Jadi kita akan mulai dari ide yang paling sederhana dulu. Misalnya studi kasusnya adalah saya ingin membuat eh, sebuah artikel yang bertema tentang bagaimana cara membuat judul blog yang menarik. Maka hal yang pertama saya lakukan adalah, cara pertama adalah dengan mencarinya langsung di Google atau di mesin pencari lain juga boleh, tapi saya biasanya melakukan caranya dengan melakukan pencarian di Google. Jadi ketik saja judul blog yang menarik. Nah, setelah search, tinggal lihat saja, ada banyak sekali ya. Ada 10 di halaman pertama, dan sangat membantu sekali dalam membuat judul blog. Dan jika teman-teman perhatikan, di sini ada banyak sekali berisi angka. Cuma ada dua website yang tidak memakai judul angka, tapi sisanya memakai judul angka semua. Nah, dari sini teman-teman bisa membuat judul teman-teman sendiri. Misalnya jika ini adalah 24 tema dan judul blog yang menarik serta paling banyak, mungkin bisa teman-teman ubah 24 cara mencari judul blog yang menarik dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Tinggal melakukan pencarian saja di mesin pencari, lalu tinggal catat satu persatu judulnya, lalu teman-teman tinggal rewrite, atau misalnya juga membuat yang lebih bagus dari judul-judul artikel yang memuat judul blog yang menarik, kata kunci judul blog yang menarik. Itu sangat simpel ya. Lalu berikutnya, saya biasanya melakukan pencarian di Quora. Jika teman-teman belum tahu apa itu Quora, maka saya akan jelaskan sedikit ya. Quora itu adalah situs yang tentang tanya jawab. Jadi teman-teman bisa mempost pertanyaan, atau teman-teman juga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang-orang di Quora. Nah, untuk mencari judul blognya, misalnya teman-teman tertarik dengan kata kunci judul blog, tinggal di search di Quora. Nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Jangan judul blog deh, misalnya cara menulis. Nah, di sini akan ada banyak sekali tergenerate pertanyaan berdasarkan kata kunci menulis. Jadi misalnya teman-teman pengen membuat judul bagaimana cara menulis resume, misalnya menulis CV atau resume. Nah, di sini ada banyak sekali pertanyaan yang langsung bisa dijadikan judul. Jadi misalnya saja, apa saja tip menulis CV agar bisa dilirik perusahaan. Nah, tinggal teman-teman rewrite judulnya. Teman-teman bisa membuat misalnya seperti 5 tips menulis CV agar bisa dilirik perusahaan, dijamin direkrut, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melakukan pencarian di Quora, lalu nanti teman-teman tinggal rewrite menjadi blog title-nya teman-teman. Nah, cukup mudah ya. Dua cara yang pertama yang saya lakukan untuk mencari judul. Nah, untuk yang ketiga, saya biasanya memakai title generator secara otomatis, dan saya seringnya memakai SEMrush. Walaupun sebenarnya SEMrush juga biasanya terbatas, cuman lumayan untuk menjadikan dasar membuat judul blog. Tetapi untuk membuat title generator, memasukkan title generator ini harus dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman paling tidak harus mentranslate-nya dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu masukkan ke SEMrush. Nah, contohnya seperti ini, saya masukkan kata kunci attractive blog title, lalu nanti saya akan mendapatkan beberapa ide dari SEMrush. Tinggal diklik search, beberapa ide akan muncul di SEMrush tentang bagaimana cara membuat
judul blog yang atraktif. Nah, di sini tinggal pilih saja judul-judulnya, tapi kalau misalnya tidak sesuai lagi, tinggal di klik search lagi. Nah, jadi tinggal dipilih salah satu judulnya yang menurut teman-teman itu cocok. Kadang-kadang karena SEMrush ini tidak melihat kata yang keyword yang kita masukkan tentang apa, jadi memang agak sedikit random dari hasilnya SEMrush. Tapi yang lebih bagus lagi, saya sering pakainya SEO Pressor. SEO Pressor ini sama juga title generator, cuman di sini dia bisa dikategorikan apakah yang kita masukkan itu adalah keyword berupa generic term atau brand atau sebuah skill atau lokasi dan lain-lain. Contohnya saya masukkan title blog idea di sini kata kuncinya. Lalu nanti setelah diklik generate term di generate title-nya, nanti akan keluar dulu keluar banyak, cuman sekarang mungkin karena sudah berbayar jadi hanya keluar satu ide, dan ini cuma 3 kali dalam sehari maksimum. Nah, di sini contohnya saya mendapatkan contoh seperti ini, 10 facts you never knew about title blog idea. Nah, tinggal teman-teman translatekan ke bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini ya, jadinya 10 fakta yang kamu tidak pernah tahu tentang membuat judul blog yang baik, misalnya seperti itu. Tapi walaupun ini otomatis, teman-teman tetap membutuhkan rewrite, jadi dari teman-teman sendiri harus kreatif untuk menambahkan atau mungkin membuat kata-katanya lebih menarik. Tapi paling tidak ada ide dasarnya. Itu yang ketiga. Sebenarnya ada banyak sekali title generator yang lain, cuman saya lebih sering memakai SEMrush dan SEO Pressor. Itu cara yang ketiga. Lalu cara yang keempat, ini sering dipakai sekarang karena kemajuan artificial intelligence, jadi juga bisa dipakai untuk artificial intelligence juga bisa dipakai untuk generate title berdasarkan keyword yang teman-teman masukkan. Saya biasanya memakai Writer, tapi entah kenapa hari ini Writer sedang gangguan. Jadi ketika saya membuka Writer ada error ya. Tapi ada satu lagi opsinya adalah memakai frase. Jadi frase ini alamatnya di frase.io, free blog title generator. Teman-teman tinggal memasukkan kata kunci sebelah form ini, di sebelah kiri ini. Lalu setelah memasukkan kata kuncinya, AI akan membuat akan mengenerate title atau menghasilkan judul-judul blog sesuai dengan kata kunci yang teman-teman masukkan. Dan inilah 10 kata kunci yang 10 judul yang dibuat berdasarkan kata kunci yang dimasukkan di form. Nah, dari sini juga teman-teman bisa langsung melakukan copy paste, atau teman-teman juga bisa edit, tapi yang pasti tidak perlu memikirkan pusing-pusing tentang judulnya, karena teman-teman sudah mendapatkan dasar dari judulnya tersebut, tinggal mengutak-atiknya agar menjadi judul yang bagus. Oke. Sepertinya itu saja dulu untuk sementara, dan di posting-posting berikutnya saya akan membahas sedikit demi sedikit bagaimana cara membuat misalnya WordPress, SEO, dan juga konten blog yang bagus berdasarkan pengalaman 10 tahun saya menjadi blogger dan juga penulis di internet. Oke teman-teman, sampai jumpa, dan jangan lupa untuk subscribe blog ini, subscribe YouTube ini untuk mendapatkan video-video yang tutorial yang lainnya. Baik teman-teman, terima kasih.